Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Oke. Kita cek kehadiran dulu lah. Anissa hadir. Faris Hadir. Irsya Hadir. oke, lengkap aja. Kita cek kerapiannya belum. Yuk, mana kerapiannya nih? Belum belajar. Siap aja lah sudah. Siap. Oke, siap. Tetap patuhi protokol kesehatan lah, jaga jarak. Oke, sebelum memulai pelajaran atau hari ini, langkah baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Oke. Yang tahu hari ini kita akan bahas materi apa? Tahu. Kan Bapak tuliskanlah. Sudahkah? Belum. Sudah. Sudah. Baca apa nih? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Iya. Kita akan bahas materi itu hari ini. Oke. Tahulah Al-Quran dan hadis itu apa? Fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai kitab Allah mendapati posisi sebagai sumber pertama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau dengan alam. Itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Itulah fungsi kitab suci Al-Quran dan hadis. Nah, secara garis besar fungsi Al-Quran itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Nah, itulah fungsi Al-Quran dan hadis. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Fungsi hadis, lanjutlah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi fungsi hadis itu ada 4.
Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi hukum-hukum itu sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global atau yang masih bersifat umum. Nah, jadi merinci Al-Quran yang global kan atau masih bersifat umum ya dalam Al-Quran itu. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Menetapkan, nah itulah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menetapkan hukum yang belum kadada terdapat lagi dalam Al-Quran dan di hadis, karena itu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, itu adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, lanjut. Nah, ini pula keistimewaannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran membuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat di kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, itulah. Yang kedua, memuat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Nah, jadi memuat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Itulah keistimewaannya Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan di apa aja ada di dalam Al-Quran itu, masalah kehidupan dan lain-lain lah. Kehidupan Nabi, kisah-kisah Nabi ada di Al-Quran itu. Oke. Mungkin sampai di sini saja materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Apa tadi pertanyaannya tadi? Keistimewaan Al-Quran itu apa? Oke, jadi keistimewaan Al-Quran itu ialah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, memuat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, itulah keistimewaannya Al-Quran. Ya kan tadi sama dibaca oleh ratusan juta manusia. Itu kan kelebihannya Al-Quran itu, keistimewaannya. Oke, bagaimana? Paham? Paham. Ada lagi yang ditanyakan? Udah. Ya, Pak. Hadis kauli itu apa, Pak? Oke. Hadis kaul itu ialah hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Nah, jadi hadis kaul itu ialah hadis yang diucapkan Nabi, yang dikeluar dari mulut Nabi dalam berbagai bidang. Itulah namanya hadis kauli. Paham? Paham. Oke, kalau paham, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, akan Bapak berikan soal dulu lah. PR bisa di rumah.
Oke, tulis. Sudahkah? Sudah. Boleh terus lo. Oke, sudah. 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 Udah lo sebenarnya lo. Sudah. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Akan Bapak tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.